Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevan Kusuma, kelas IF 102, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diambil oleh Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom, yaitu membuat sebuah video simulasi perakitan komputer dengan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Baik, sebelum melakukan simulasi, pertama-tama saya akan menjelaskan perangkat-perangkat keras pada komputer. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang ada pada PC atau laptop untuk menghubungkan semua komponen dalam perangkat. Motherboard menghubungkan berbagai komponen komputer termasuk kartu ekspansi, hard drive, memori, dan peripheral seperti keyboard dan mouse, serta menangani komunikasi dan transmisi antara perangkat. Itulah mengapa pengertian dari motherboard adalah perangkat keras yang disebut sebagai ibu atau tulang punggung, yaitu menjadi konektivitas semua bagian program komputer. Lalu ada CPU atau prosesor. CPU adalah komponen perangkat keras atau hardware berupa sirkuit elektronik yang kecil dan berperan dalam melakukan pemrosesan dan pengeksekusian data serta instruksi utama dalam program komputer. CPU pada dasarnya adalah otak dari komputer. Ia bertanggung jawab untuk menafsirkan instruksi dan memproses data. Terdapat dua pemain utama CPU desktop yang berkinerja tinggi di pasaran, yaitu ada Intel dan AMD. Selanjutnya ada CPU cooler atau heatsink. CPU akan menghasilkan panas yang cukup tinggi saat melakukan pemrosesan data. Temperatur tinggi dapat menyebabkan sistem mati demi melindungi komponen penting dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Oleh karena itu, kipas dan heatsink atau pembuangan panas diperlukan untuk menjaga CPU agar tetap dingin. Terkecuali untuk beberapa CPU kelas atas, sebagian besar box CPU dibandel dengan CPU cooler yang sesuai dengan kebutuhan dasar untuk pembuangan panas, untuk menghasilkan energi sistem yang lebih baik, dan juga disarankan untuk membeli CPU cooler yang lebih baik. Lalu ada graphic card. Graphic card atau kartu grafis adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data grafis dan menampilkannya ke layar monitor. Kartu grafis juga dikenal dengan nama GPU atau VGA card. Lalu ada memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori utama dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu RAM dan ROM. Selanjutnya ada external memory. Memori eksternal adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori eksternal juga dikenal sebagai memori sekunder yang mewakili berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Lalu ada power supply yang berfungsi sebagai perangkat yang mengalirkan arus listrik ke komponen-komponen atau peripheral komputer dalam bentuk tegangan DC. Letaknya biasanya berada di bagian belakang casing komputer, berbentuk kotak dengan kabel dan konektor yang menjalur keluar. Power supply sangat penting dalam mengubah input tegangan AC atau bolak-balik menjadi tegangan DC yang dibutuhkan agar komputer dapat beroperasi. Lalu ada network interface card atau yang disingkat NIC adalah komponen yang penting dalam penyediaan jaringan dalam komputer. Ini merupakan komponen berupa circuit card yang nantinya dipasang pada perangkat komputer. Komponen ini akan bekerja menghubungkan jaringan dan kabelan dengan fungsi komputer, sehingga nantinya komputer bisa masuk ke dalam jaringan yang terkait dengan LAN tersebut. Lalu ada WiFi card. WiFi card merupakan peripheral pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan laptop pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Wireless pada laptop lebih dikenal dengan nama Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Selanjutnya, optical drive. Optical drive atau yang lebih dikenal dengan istilah optical disk drive adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. ODD digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD, yang dikenal dengan istilah burning.
ODD menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Monitor berfungsi sebagai penampil output grafis dari komputer. Monitor juga dikenal dengan nama video display terminal atau video display unit. Lalu ada keyboard, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Keyboard merupakan salah satu perangkat input yang paling umum digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya mouse. Mouse adalah perangkat keras yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Mouse merupakan bagian penting dari antarmuka pengguna grafis di PC. Mouse memiliki sensor untuk melacak titik per inci. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai simulasi perakitan perangkat komputer menggunakan aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Di sini ada 3 menu, yaitu ada menu Learn sebagai tempat untuk belajar mengenal komponen-komponen komputer. Ada menu Test, tempat kita akan melakukan simulasi perakitan. Ada menu Explore untuk mengetahui fungsi-fungsi dari berbagai komponen yang ada di komputer. Kita masuk ke menu Test. Di sini sudah ada casing komputer yang akan kita rakit. Yang pertama, kita letakkan atau drag perangkat power supply, lalu kita letakkan atau drop ke dalam case komputer. Kita sesuaikan posisinya. Power supply berfungsi sebagai pengalir arus listrik ke komponen-komponen atau peripheral komputer dalam bentuk tegangan DC. Oke, kita sesuaikan sudah, lalu kita scrub. Selanjutnya kita akan memasang RAM atau random access memory yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk komputer. Oke, kita drop. Jangan lupa kita kunci pengaitnya. Selanjutnya kita pasang RAM yang kedua, sama seperti tadi, jangan sampai terbalik posisinya. Kita kunci pengaitnya. Oke, selanjutnya kita pasang bagian inti dari komputer atau otak dari komputer, yaitu CPU, yang berfungsi sebagai pemrosesan atau pengisian data utama dalam komputer. Oke, sudah. Kita jangan lupa kaitkan, kunci. Oke. Selanjutnya kita beri thermal compound atau pasta. Selanjutnya kita akan letakkan di atasnya sebuah heatsink atau CPU cooler. Kita kaitkan. Oke. Selanjutnya kita pasang soket dari heatsink tersebut. Sudah, kita akan memasang motherboard ke dalam case komputer. Sudah terpasang, lalu jangan lupa kita scrub dulu agar tidak terlepas. Lalu yang pertama kita pasang perangkat network interface card atau NIC yang berfungsi sebagai penyedia jaringan LAN pada komputer. Kita scrub. Selanjutnya kita pasang wireless card yang berfungsi sebagai penyedia jaringan wireless
untuk akses internet komputer. Kita scrub. Lalu selanjutnya kita pasang video adapter atau VGA card yang berfungsi sebagai pemroses grafis pada komputer. Kita scrub. Selanjutnya kita pasang external memory. Di sini kita menggunakan hard disk sebagai penampung sejumlah besar data yang ada di komputer. Oke, sudah kita instalasi, lalu kita scrub. Selanjutnya kita pasang sebuah optical drive yang berfungsi sebagai perangkat keras untuk membaca dan menulis data ke CD atau DVD. Kita scrub. Selanjutnya floppy drive yang berfungsi untuk membaca sebuah disket. Kita pasang. Lalu kita scrub kembali. Selanjutnya kita pasang kabel pata. Kita sesuaikan posisi pinnya. Oke, sebelum kita lanjut memasang kabel data, kita baiknya pasang dulu kabel-kabel power supply untuk mensuplai listrik ke komponen-komponen yang ada di motherboard. Jangan sampai terbalik. Oke. Untuk floppy disk, lalu supply untuk hard disk. Terakhir untuk DVD drive. Oke, selanjutnya kita pasang kembali soket kabel pata. Itu untuk DVD drive. Lalu floppy disk atau floppy cable mengalihkan data dari floppy drive ke motherboard. Oke. Oke, sudah terpasang floppy disk. Lalu kita instalasi kabel SATA yang menuju ke hard disk. Kita pasang pinnya. Oke, setelah kurang satu. Oke, selanjutnya untuk menghindari dari debu dan juga kotoran, kita tutup case-nya dengan case panel. Jangan lupa kita scrub. Oke, selanjutnya kita akan menginstalasi monitor menggunakan kabel VGA. Oke, sudah terpasang. Lalu kita instalasi kabel untuk keyboard. Kita
sesuaikan. Lalu selanjutnya kabel untuk mouse. Oke, sudah. Lalu ada kabel USB. Lalu ada kabel Ethernet. Kita sesuaikan. Lalu ada antena WiFi. Selanjutnya yang terakhir kita pasang kabel power sebagai sumber listrik. Oke, sudah kita pasang semua perangkat-perangkat yang berguna untuk menjalankan komputer. Demikian video simulasi perakitan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.